Mantan Jampitsus Febri Adriansyah kembali menjadi sorotan setelah terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan diborgol saat akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Tim 9 Kejaksaan Agung. Momen ini menandai babak baru dalam proses hukum yang tengah bergulir dan menyita perhatian publik. Bagaimana perkembangan terbaru kasus ini? Jauh. Naik nggak apa-apa. Jangan naik aja nggak apa-apa. Naik ke taman. Lurus. Bisa kesana. Lurus. Ya, sini aja bang. Dia suruh jalan bang. Terus. Bang, saya minta izin Lurus. Kasih jalan aja si Febri. Nyebrang. Oke itu. Pak Febri, rompi pink, Pak. Pakai rompi pink ya, Pak. Pak, jangan. Pak Febri. Cepet banget, Gi. Pak Febri. Pak, dada dulu Pak. Dada, Pak. Pak. Muncul lagi, Pak. Woi. 4 perusahaan milik Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Rangkaian penggeledahan untuk melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Setelah pekan lalu penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus tersangka dugaan pencucian uang Febri Adriansyah, Senin 3 Agustus, Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah titik di Jakarta Selatan dan Depok. Tim 9 menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Penggeledahan guna melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Penyidik juga menggeledah rumah tersangka lainnya, Nurman Herin, di Depok. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain penggeledahan, Tim 9 Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, dan penelusuran aset yang berkaitan dari tindak pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Kejagung juga menggeledah rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dari penggeledahan, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara Epa di daerah Radio Dalam. Berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ex Jampitsus segera mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Kuasa hukum menyebut terdapat 9 kejanggalan dalam penetapan Febri sebagai tersangka. Ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Ex Jampitsus Febri Adriansyah menyiapkan 2 permohonan pra-peradilan untuk menguji proses hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah mengklaim temukan 9 kejanggalan dalam penanganan perkara. Tim advokat akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah. Pemisahan dilakukan karena objek dan tindakan hukum yang diuji berbeda, sehingga memiliki dasar pengujian masing-masing. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Yuk kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon. Ya, sidang yang dimulai sekitar pukul 2 siang berlangsung singkat dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan kedua belah pihak. Usai sidang, kuasa hukum Roy Suryo, Gafur Sanghaji menegaskan, pra-peradilan ketiga hanya berfokus pada tuntutan ganti rugi sebagai konsekuensi dari putusan tersebut. Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan menyerahkan sepenuhnya besaran ganti rugi kepada pertimbangan hakim. Sementara putusan permohonan pra-peradilan ketiga dijadwalkan pada Kamis 6 Agustus 2026. Sementara itu, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status pencegalannya oleh Polda Metro Jaya. Sidang perdana akan digelar Jumat 7 Agustus. Roy menilai pencekalan terhadap dirinya layak diuji melalui mekanisme pra-peradilan. Ia juga ingin menguji prosedur penetapannya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Kubu Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan jilid 4 pada hari Jumat terkait pencekalannya oleh Polda Metro Jaya. Jadi ini saya umumkan, nanti silakan dikonfirmasi ke Dr. Rifa dan juga kuasa hukumnya. Ya, kami berdua menjalankan pra-peradilan. Saya akan menjalankan pra-peradilan yang keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa sprint. Ya, Kementerian Hukum akan mempelajari keputusan MK yang memerintahkan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan dalam APBN. Putusan MK, kemudian setelah itu pasti akan pemerintah tidak mungkin akan berubah. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menyebut putusan tersebut akan dianalisis terlebih dahulu oleh Kemenkum sebelum hasilnya disampaikan ke Presiden Prabowo. Ia pun memastikan pemerintah akan memberi kepastian hukum sebagai tindak lanjut atas putusan anggaran MBG. Sebelumnya MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait program MBG dan memerintahkan agar anggaran program tersebut dipisahkan dari pos anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN pada tahun-tahun berikutnya.